hormati Bapak Rocky beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Muhammad Iwan. Pertama-tama mari kita berdoa yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat tetap salam, mudah-mudahan kita selalu dapat sahabat. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, di sini sifatnya adalah musyawarah yang harus kita bersepakai, di mana mencari titik solusi yang terbaik dari kedua-duanya. Mudah-mudahan nanti dalam penyelesaian tidak ada indikasi yang lain, tidak ada maksud tujuan yang lain kecuali hanyalah yang disampaikan oleh kuasanya dari Mas Kenang ini permasalahan dengan masalah waris. Jadi harapan nanti semua saling terbuka, sampaikan permasalahan dari awal sampai akhir, kemudian itu nanti ada sifatnya itu dimusyawarahkan. Harapan nanti cukup di sini selesainya, nggak usah kemana-mana. Ngoten Pak Rocky. Siap. Jadi ini kedepankan adalah persaudaraan. Ini di sini bukan untuk permusuhan, tapi bagaimana supaya nanti tetap kita ini ada hubungan yang harmonis sebagai keluarga besar. Harapan seperti itu. Namun di sini saya beserta Pak Kabin, juga Pak Dimas ini mendampingi saja, mendampingi terkait dengan permasalahan-permasalahan ini supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu sebagai pembukaan saya juga kepingin mendengarkan langsung dari pihaknya Mas Kenang apa nanti yang disampaikan kepada Bapak Muhammad, nanti biar didengarkan semuanya. Jadi kalau memang nanti mudah-mudahan ini selesai di sini, tidak usah kemana-mana. Jadi apapun permasalahan itu pasti ada solusinya. Yang penting niat kita adalah baik, kan seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sangat menghormati kepada Bapak Kepala Desa sebagai pemangku wilayah di desa. Yang pertama kepada Bapak Bisa, Bapak Dimas yang kami hormati. Kemudian kepada saudara sekalian Pak Muhammad yang kami sangat muliakan. Pertama-tama, mengapa sampai kami berada di sini? Dikarenakan atas pengaduan dua orang saudara kami ini, yang Kenang dan Dimas, mengeluh terkait dengan hak waris yang menjadi problem, sehingga kami diberikan kuasa pendamping tertanggal 7 Maret 2024. Setelah itu kami melakukan beberapa investigasi ke lapangan untuk memastikan apakah laporan saudara saya ini, Kenang dan Dimas ini, benar-benar mereka memang seperti yang dikatakan oleh mereka. Ternyata kami mendatangi beberapa instansi, kemudian informasi terkait dengan masalahnya mereka ini ke beberapa keluarga mereka dan teman, itu pun dengan sangat teliti, dikarenakan untuk bisa meluruskan ini tidak hanya kata paman, kata teman, jadi kami melaksanakan semua. Yang kemudian pada tanggal 7 April 2024 kami mengajukan permohonan rapat mediasi ya, dengan materi yaitu mempertanyakan tentang kedudukan hak warisnya saudara saya ini berdua ini. Akhirnya pada saat inilah kami diberikan undangan untuk hadir
di tempat ini. Jadi berawal dari itu saya langsung saja untuk masuk ke materi awal, bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi, status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kita semua pahami bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian data kependudukan adalah data seseorang dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sesuai dengan apa yang kami mohon kepada desa untuk beberapa item yang kami harus tanyakan itu seperti yang kami bacakan, bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa setiap orang dilarang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk. Oleh karena itu kami meminta dengan hormat kepada saudara Bapak yang kami kenal juga dengan nama selain Muhammad adalah Bapak Sugeng Laksono untuk menceritakan pengalaman awal dulu pada saat proses pengurusan pemberkasan untuk pernikahan dengan ibu kandungnya klien, yaitu Kenang dan Dimas, yaitu Astri Utami, dengan merubah nama dari Sugeng Laksono menjadi Muhammad. Ya. Kemudian penggantian nik, tanggal lahir, status perkawinan maupun alamat tempat tinggal sebelum menikah dengan saudari kami Astri Utami almarhum, yang selanjutnya kami meminta agar saudara memilih salah satu nama yang menjadi dasar menentukan nomor induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Jadi untuk sementara itu penjelasannya seperti itu. Kami memohon kepada yang terhormat Pak Muhammad untuk menceritakan kronologis pengurusan berkas untuk menikah dengan ibu kandung dari saudara saya dua orang ini, Kenang dan Dimas. Monggo kami kembali ke Pak Kadis. Kula nggih saderenge simah kalih almarhum Sri Utami, kula pun gadah istri teng Jawa Tengah. Nggih. Kula nikah kalih teng Jawa Tengah niku kula kan perantauan 84, kula pun merantau. Namaipun ngoten, kula gadah pun simah kalih Jawa Tengah ini pun gadah yoga setunggil. Umur 4 tahun setengah kula wangsulne teng Jawa Tengah, kula kan sekolah. Lah mboten-mboten kula mlebet malih. Niki crita niki. Riwayat kula nek saking akale kula. Mboten-mboten kula mlebet wonten pinten taun? Nggih, kurang lebih 5 tahun kula kenal kali Sri Utami teng pembantu rumah. Tirase mboten digaji, mboten dipoleh sengsara ngoten. Kayak kula omah niku sing damel kula tulungi, kula betok, kula tulungi, ngoten-ngoten kula kan mangsul kula tututi mangsul. Ngoten semerep griyane datang bengeke mboten layak dipakai. Niki cerita kula damelne omah datang bengek pun matur kula mlebet. Niki dereng kula simah. Matur ngoten. Terus dekne nututi mlebet.
kula tampa kula padosaken kerja kula padosaken kontrakan omah. Wonten terus tahun 2000 mboten salah ingat kula nggih. 2010 dene niku Mas aku terno balik. Kula terne dene niku mboten permisi, mboten acak-acak, mboten semayan. Mas saiki iso ora iso ijabah. Lah ndek KTP gampang. Nggak apa paspor. Kula mboten ngerti apa kula pasrahne. Ijabah. Oh, jadi berdoa. Ngoten cerita pada waktu itu sudah campur pada waktu itu karena di tahun 2011 ini saderenge Mas Sori lagi 2011 kalau nggak salah pernikahannya itu ada di bulan Februari 2011 kalau nggak salah. Betul ya. Jadi mungkin pada waktu itu data belum valid kayak sudah tahun 2012 sebelum komputer lah. Jadi sampai terjadi pernikahan bisa 2 kali dan 3 kali pada saat itu. Mungkin seperti itu. Apalagi di luar daerah ya kula ngeten nggih. Kula potong nggih. Kula nikah kali rae kula kali teng Jawa Tengah niku kula ndamel akte ijazah kali surat cerai. Kula sakniki pun sampean pendapat ya, Mbak. Pun kula cerita sejujurnya. Riwayat kula saking nakale kula. Yang lanang pun umum. Mohon izin Pak, namanya siapa istri? Nama lengkap. Nama lengkap Ngatimah. Ngatimah. Sekarang posisinya di mana saat ini? Rumah saya. Di rumah panjenengan. Berarti buku nikah ada ya? Kalau nggak salah, insya Allah di bawah. Di bawah ya. Oh, ya. Berarti ada buku nikah. Waktu itu jenengan statusnya itu istri pertama atau kedua? Istri pertama sudah meninggal, sudah cerai. Waktu menikah sudah meninggal atau? Sudah meninggal. Waktu menikah dengan yang Jawa Tengah? Iya sudah meninggal. Oh ya. Kemudian saya nikahnya itu pakai surat cerai loh Pak. oh siap. Surat cerai, ijazah. Atas nama siapa jenengan surat cerai itu? Atas nama saya sendiri. Ya maksudnya setelah menikah dengan istri kedua jenengan namanya Sugeng Laksono. bukan Muhammad ya Pak? Bukan, Muhammad tuh yang bikin ikut paspor. Ya berarti jenengan pindah tempat ya Pak? Aslinya jenengan kan Curah sumber asli ya Pak? Curah Jati. Bukan sumber asli. Bukan. Oh Curah Jati. Nah, kami kan kemarin ke desa sumber asli itu anak saya. Oh anak jenengan nama siapa? Muhammad Yasin. Oh iya. Saya Muhammad tuh pakai nama anak saya. Oh gitu. Iya. Iya. Berarti jenengan setelah menikah dengan istri kedua sebelumnya bercerai dengan istri pertama ya? Ya sudah meninggal ya sudah cerai. Oh iya iya. Apabila nanti kami buka di sini, istri meninggal itu barusan saja setelah jenengan sudah menikah gimana itu Pak? Tapi tidak masalah itu nanti kita bahas Yalah. lagi. Yang penting itu Pak. Jenengan menikah di sana dengan nama Sugeng Laksono. Iya. Mempunyai seorang anak namanya siapa Pak? Mik Fakrul Huda. Mik Fakrul Huda. Fakrul Huda. Mohon maaf Pak, saya tidak membongkar identitas jenengan Enggak karena apa-apa. ini menyangkut dengan Ini nanti sama-sama orang laki enggak apa-apa. siap ahli Bebas, waris ya. Pak. Ini menyangkut Bebas, dengan ya. hak waris nantinya. Makanya Iya, ini kita bebas. bongkar tentang kependudukan. Siap. Jenengan di situ menikah dengan Sulaikas. Zulaika itu kan istri pertama Pak. Ya, istri pertama. Ya, itu jenengan kan tinggal di sana. Ya, saya tinggal di Curah Jati. Oh, tapi kakak jenengan waktu kami ke sana Pak, ini mohon maaf ya Pak. Ya. Kami ke sana itu kami meminta langsung secara terstruktur dan itu kami minta langsung di situ, itu mereka membuat keterangan bahwa benar-benar jenengan itu masih menempati dan warga situ dan belum pernah berpindah tempat. Saya, Iya, Pak, iya. saya masih manten baru lah kira-kira Iya. cerita. Iya. Duduk di mertua. Oh iya. Lepas itu saya sama bapak saya dibikinkan rumah di belakang rumah. Curah Jati. Curah Jati. Kalau nggak percaya Curah Jati itu yang jurusan Dam Buntung itu sampai Dam Buntung tanya namanya Sugeng. Nah bapak saya Pak Wakijo. Wakijo. Semua kenal itu ya Pak? Nggak ada yang orang kenal. Oh siap. Terus itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Lepas itu- Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Ya. Lepas itu saya tinggal merantau. Usia berapa tahun jenengan tinggal? Belum Kira-kira. ada 1 tahun. Oh gitu ya. Iya.
Terus selama jenengan bekerja, apakah pernah ada namanya Ana ya Ya. Pak? Mohon maaf, ini kita sudah. Iya, enggak apa-apa. Apakah ada memberikan sesuatu namanya tanggung jawab suami? Nggak Oh, ada. itu mesti. Mesti ya Pak? Mesti. Tiap bulan ya Pak? Mesti. Oh iya. Ya Ya nanti orang kita- namanya mencari Siap. rezeki. Siap. Mesti Ya. bapak sendiri pun tahu. Iya siap. Kadang dapat, kadang tak dapat. Orang namanya buruh. Ya. Oh, Terus bercerai berarti identitas di KUA sudah hilang itu ya Pak? itu cerainya saya bukan saya kira suruh orang. Oh suruh orang, Nah. menyuruh orang itu ya Pak Hmm. ya. Itu bercerainya di Banyuwangi? Mungkin lah, pasal saya Enggak, sudah. maksudnya jenengan, ya mohon maaf ya Pak. Iya, Jenengan menyuruh orang itu sementara jenengan di Banyuwangi apa di Jawa Tengah? di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya Pak. Iya. Setelah itu jenengan pegang suratnya, cerai. Lepas itu jarak berapa tahun? Kalau nggak salah 2005, kalau nggak 6. Jenengan Kalau nggak salah lah Ya. itu, ingat saya. menikah dengan Mbak Ngatimah. Nah, betul. Pulang. Saya pakai ijazah, akte, sama surat cerai. Atas nama Sugeng Lasono. Betul. Ya, siap. Kemudian jenengan berangkat lagi ke luar negeri. Ya, ke luar negeri. Mendapat Lepas itu sebentar sudah Ya. ada anak. Ya. Lepas itu umur 4 tahun setengah. 4 tahun Saya setengah ya. sekolah kan. Lepas itu saya antar balik. ya, Balik sekolah, lepas itu saya masuk masuk ke Malaysia lagi. itu dengan paspor. Iya. Paspor kan masih Sugeng Lasono, Pak. Iya, bukan paspor Muhammad. Oh. Saya paspor terus pakai nama saya. Terus Berarti Muhammad. Istri pertama berangkat Sugeng Lasono. Pertama saya bukan pakai paspor, Ilegal dulu. belakang. Siap, lewat Masih belakang. masuk 25.000. Oh, itu ya. Setelah itu pulang Nah, pulang kalau nggak salah tahun berapa saya lupa. ya dengan istri kedua Nah, lepas menikah bisa pakai itu surat pakai cerai. nama Sugeng Lasono. Berarti tidak berdasarkan paspor nggih. Enggak paspor, enggak saya sembunyikan. Setelah mau berangkat kedua baru paspor diurus. Nah, Ya, paspor dulu. paspor diurus dengan nama siapa, Pak? Muhammad. Muhammad. Pasal kan Padahal saya pakai Muhammad apa? Ya. Saya pakai Sugeng, langsung orang panggil Sugeng itu banyak kan. Oh, Lepas itu ditanya sama pegawai, sekarang kalau nggak usah pakai nama ini. cari ganti. Bukan, anaknya siapa nama? Muhammad Yasin. Langsung ditulis Muhammad. Oh, langsung Muhammad. Terus bagaimana cara pembuatan paspor itu kan untuk mendapatkan paspor, Pak Amit, Pak, saya mau tanya, Pak, kan harus ada berkas Iya. KTP, KK. sekarang cari paspor bukan kita sendiri pergi tau. Oh, menyuruh orang. aja. Nanti ini yang Pak, tinggal sedikit Amit, tinggal sedikit, mohon izin. Ya, setelah itu jenengan menggunakan nama Muhammad, Nah, terus tetap dengan memakai KTP KK, Pak. Tapi saya pun menyuruh nggak tahu orang. sih, yang penting saya Jadi. ikut, Oh, siap. ikut bapak ya. Siap. Lepas itu saya tinggal panggil foto apa semua, lepas itu Berangkat panggil sudah jadi. Ya, siap, ya. Nah. Nah, kemudian jenengan pulang karena paspornya itu Muhammad, akhirnya menikah dengan Bu Astri Utami Nah. juga menggunakan Muhammad. Nah, Ya. pasal nggak punya KTP. Ya. Kan Terus- saya sudah bilang tadi Iya, ya. iya, siap. Aku ganti KTP, ganti apa-apa. Aku neng kene tamu. Wes kuwi urus Ya. aku. Kemudian jenengan menikah. Sebelum menikah itu kan pemberkasan dulu, Pak. Bagaimana pemberkasan Saya Muhammad? nggak tahu. Yang penting aku teko ya, Pak. Oh, Yang iya. penting awakmu ra usah, yang penting ijaban karo aku. Jenengan menyuruh siapa itu, Pak? Nggak ngerti. Oh, orang yang jenengan suruh juga tidak tahu. Nggak ngerti. Terus Demi Allah, saya nggak ngerti. Sekarang ya saya malam datang. datang kemana, Pak? Balik sini. Balai desa. Hah? Bukan, datang rumah. Perantauan Rantau langsung. balik Iya. ke kampung lah karena senang. Iya. Lepas itu jarak 1 hari 1 malam. Lepas itu diajak kawinan. Kawinan. Nah, Anu, Pak. dan lepas itu saya bilang saya nggak punya KTP, nggak punya apa, pakai paspor boleh. Oh, boleh. Saya kasih paspor. paspor. Nah, terus bagaimana? Apakah di paspor itu ada tertulis jejaka, Pak? Nggak ada. Karena di sini buku nikah jenengan jejaka. Mohon maaf, nggih. Nah, ya. Nah, tertulis jejaka. Jadi jenengan pasrah ke siapa itu, Pak? Kok bisa jejaka? Nggak ngerti aku. Yang penting itu paspor tuh saya kasih istri saya. Oh, Anu Sri Utami. yang ngurus istri Ah, Terus ada surat berkas-berkas yang jenengan harus tanda tangani. nggak ada. Tidak ada pakai tanda Nggak tangan. ada. Cuma saya tanda tangan di KUA saja. Oh, di KUA saja. Nah. Oh.
berarti tentang mengakui bahwa jenengan Muhammad. Berarti mengakui bahwa jenengan itu bukan Sugeng Laksono tapi Muhammad. Tapi di sini saya Muhammad, tapi kalau di Curahjati Sugeng. Sugeng. Wow, hebat. Iya. Terus bagaimana Pak kalau waktu anak jenengan dengar kok Muhammad? Nah itu Pak. Ya, itu terserah saya. Oh, Saya cerita apa adanya sama anak saya. Anak saya mau ikut sama saya boleh. tidak ikut pun? Tidak ikut pun boleh. Maksudnya ikut tuh mau nakalnya sama seperti saya boleh. Oh, Tapi iya, jangan iya. merusak harta orang tua. Oh gitu. Saya anaknya orang nggak mampu Pak. Oh iya. Tapi saya nakal. Tapi nggak pernah saya jual sedikit pun harta orang tua. Betul saya. Iya. Kalau jual hartanya istri boleh. Yang Nggak penting pernah jangan orang saya. tua. Oh gitu. Saya istri 2, 3 Pak. 3 Pak. Semua cukup saya. Oh gitu. Tanya semua. Iya. Anu Pak, mohon izin. Tapi jenengan kasih tahu bahwa jenengan di buku nikah itu kakak kepada anak-anak 2. Anak yang istri pertama, anak yang istri kedua. Karena begini Pak, bagaimana dengan status dia apabila menikah? Enggak, itu menikah saya time itu saya pergi KUA ya, ditanya mana KTP saya nggak ada Pak. Yang ada akte surat cerai. Lepas itu surat cerai diminta, yang aktenya dikasih balik. Surat cerai. Itu saja. Iya. Iya. Nah ini Pak, mungkin kalau terkait dengan jenengan ngomong anak pertama itu jenengan tetap kirim tiap bulan, terus menikah dengan istri kedua ketika anaknya sudah meninggal itu Saya istri yang pertama saya nikah sama kedua itu kan ini sudah nggak Meninggal. ada. Oh. Sudah saya ceraikan. Sudah saya ceraikan. Terkawin lagi sini. Terkawin lagi sini. Saya bisa memberikan kesempatan orang kesempatan yang Sepatutnya memang Pak. paham jenengan ya. yang memang Pak. paham jenengan ya. Sepatutnya masa cerita Bapak ini itu ya. hari awal-awal Itu hari pergi rumah saya. Awal-awal Iya, pergi tapi rumah jelas- Baru saya cerita. Iya, Bapak. baru saya cerita Gini ya, dulu, Pak. Pak. Kalau begini Ya ya. Pak, ini ada orang Ya, Pak, tahu ini ada persis orang. dengan jenengan apakah omongan jenengan itu bisa dipercaya apa tidak. Ini kita undang untuk berbicara anak kandung jenengan yang bernama Muhammad Ya, Yasin tanya ada. saya. Nah. Monggo Mas Yasin. Tanya dia. Ibu menikah masih hidup. Masih hidup. Ya, menikah kan baru saja. Terus jenengan selama 2 tahun setengah ditinggal sama bapak, apakah ada kirim tiap bulan atau Kirim itu pas saya Pak, sekarang Ya, enggak bisa begini dulu supaya enak. Sedikit saya Siap, tanya. siap. Kalau anak kecil seperti ini, Ya, sekarang bapak saja. iya. Kalau jenengan kirim sama istri bapak ya, Iya. apa laporan? Aku dikirim Ada bapakmu. karena ada ibunya, mbahnya ini juga bersaksi. Dia, Iya. Pak, saya cerita sedikit Ya. ya. Biar salah atau benar itu nanti aja, yang penting dia ungkapkan dulu bahwa apa yang dia dengar, dia merasakan, biar dia monggo. Monggo. Anak, ini anak. Monggo. Ya. Ya. Pak kan kirim Siap. numpak sepeda pingkale. Ya. Gitu. Ya. Kalau sembahane pekarangan 100 juta. Sak Ya. kalau berniku tok. Ya. Oh, cuma itu saja. Selama Selama ditinggal Nggih. berapa tahun? 18. 28 tahun. Nggih 28. Iya. Berarti 28 tahun hanya dibelikan sepeda dan sepeda 2 itu. Oke, kali Sepeda dari dealer apa? pertama dari dealer, Ya. kedua nggih dari dealer. Oh ya, berarti ada perhatian lah. Tapi waktu menikah, menurut Bapak, ibu jenengan sudah meninggal itu benar enggak? Lek menikah sak ngantos kula nggih. Ya. Sing kali Jawa Tengah ibu tasik wae. Masih ada ya ibu? Oh ya, oke. Nah, sudah. Ya, saya lanjutkan lagi Pak. Itu hanya penjelasan dari anak itu. Kalau begitu, saya melanjutkan itu. Mungkin ada Mas Eko. Mas Eko ini saudara dari Utami yang juga turut serta di Malaysia. Nah, kalau dia pernah Yang ikut, sudah ini pun hidup pernah ikut. ini. Ah. Jadi begini Pak, mohon izin, saya ini hanya menerima karena data. Kan ceritanya Utami di sana itu 15 tahun Pak. Kalau 15 tahun 2010 kurang lebih 2010 sampai corona pertama kali. ya. Monggo Mas Eko, di sana bagaimana kehidupannya keluarga? Nah, Sedikit cerita aja, sampai sedikit saya aja. dengarkan.
Ya kalau di sana ya kalau ibu itu kerjanya ya di warung pagi, pasar pagi. Pasar pagi. Ya, sama ya punya tenaga lah nggak tahu 1-2. Ya, Yang datang dari sini kan ikut ke sana Ya. kerja lah. Ya kerjanya ibu ya itu aja. itu aja. Kalau bapaknya di proyek. Bapaknya di proyek. Ya. Oke. Terus yang Mas Dimas pernah ke Malaysia? Pernah ke Jawa Tengah juga? Yang ini yang Mau pernah, ini yang pernah. Nah, Bisa. ceritakan. Ya, monggo. Kalau saya nggak pernah di Jawa Tengah. Tapi setahu saya di sana Bapak Muhammad ini pernah kirim ke Jawa Tengah uang. Berapa nominal? Ya kalau saya kirim tiap bulan mungkin 5 Ya, juta ya, mesti ya, saya. ya. 40. Tahu saya kalau nggak salah itu. Ya. Saya Terus kirim pekerjaannya di memang. mana? Anu Pak Sugeng. Pak Sugeng biar ini ngomong dulu, nanti jenengan lanjut. Ya, terus di sana itu posisi Pak Sugeng. Monggo diceritakan posisi Pak Sugeng. Ya cerita nggak apa-apa saya ngerti awak. Seperti Ayo cerita sampai habis, saya dengarkan. ya. Masalah itu saya intinya pokoknya saya tahu itu Saya baru belajar istri kirim tiga, nggak ada yang kirim saya uang bisa. belajar ya. Tapi tahu pekerjaan ibu di sana apa, Pak? Kerjaan Sugeng ibumu apa? loh hari-hari. Ya, Kerjaan apa? ibu di pasar pagi. Nah, kalau pekerjaannya Pak Sugeng mohon maaf dengan sangat, monggo jenengan dengarkan dulu, nanti baru jenengan monggo silakan ngomong. Di proyek Bapak. Proyek. Anu, Pak Sugeng tidak menganggap sampean sebagai anak. Kalau kami bisa membuktikan itu, kira-kira bagaimana, Pak? Sekarang ya saya cerita Nah, sedikit. Kalau waktu saya jenengan, boleh cerita. iya. Saya kalau boleh, kalau Iya. nggak boleh, kalau Monggo, dia mau sampai monggo, nanti. monggo. Sekarang ya, kalau kita sama kira sekarang begini aja. Kalau macam bapak dipercaya sama orang, kira boleh dikatakan mandor. Kalau itu sudah Pak, itu sudah, kami sudah paham. Nah. Yang kami tanyakan, apakah jenengan mengakui Kenang dan Dimas ini adalah Lah. anak kandung dari Utami? Ya mesti lah. Sekarang ya, saya bilang Siap. kalau suka sama maknya, takkan anaknya tak suka. Siap. Eh? Iya, iya, iya. Masalah anak nakal tak nakal itu dia punya urusan. Betul. Yang penting maknya nurut sama saya. Siap. Nah. Siap, siap. Gitu kalau saya. Oke Pak, ya. Kalau begitu berarti kita sudah mulai agak mengerucut bahwa jenengan juga akui Mesti kalau saya tak mengakui ya nggak mau sama maknya. Ya. Artinya kalau tidak mengakui itu hak jenengan, tapi kalau namanya pembagian waris ini sudah saya masuk ke waris, ada saudaranya yang sekarang juga ini ingin menerima. Jadi begitu ya. Jadi Nah. kalau karena jenengan akui maka saudara kandung dari ibu menghindar karena ada yang diakui. Karena kita mengerucut kepada peralihan dari status hukumnya Harta. kependudukan ke kewarisan. Jadi kan status hukumnya kependudukan kami sudah pahami. Senang Siap. senang ngomong ya Pak. Minta warisan sudah gitu saja senang tak payah Bener Pak. panjang. Tapi kami akan Pasal apa Pak? Sekarang gini aja Siap. Pak. Kita semacam seperti saya ini ya terus terang Pak banyak penggayaan Pak, betul Gini, Pak. Mungkin saya omong sedikit aja lagi. Sekarang gini aja supaya singkat jelas sudah cepat. Gini Pak. Pasal semua orang tuh kalau nunggu, iya, Pak. kalau ahli waris pasti Pak kami bicarakan. Tapi cuma saya ingatkan bahwa ini ada termasuk dalam unsur tindak pidana menyuruh orang memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sehingga nama bisa berubah, nih bisa berubah, itu dilarang sangat oleh hukum. Makanya kami menomorduakan, tapi kami ingin masuk ke ini dulu Pak. Paham ya? Jadi bukan banyak omong Pak, saya cuma menjelaskan bahwa ini ada unsur pidana di sini, tapi kami itu masih melihat kita masuk dulu ke arah hukum kewarisan. Selama pernikahan jenengan dengan Ibu Utami, berapa aset yang didapat? Ini juga mau didengarkan oleh saudara-saudaranya. Apabila hanya yang jenengan tunjuk 1, 2, 3, 4, maka kami minta kepada pihak pemerintah desa untuk bikin pernyataan bahwa hanya 4. Di saat menikah hanya saya mendapat aset 4. Dan kemudian hari apabila ada ditemukan harta istri bersama jenengan di luar, maka itu adalah hak dari ahli waris, yaitu Kenang dan Dimas. Monggo, harta apa saja yang jenengan dapat dengan cerita ya, Pak. siap. Orang tidak mampu,
Maksudnya kasarane wong omong aku wis duwe harta. Di mana Pak? Ini di Malaysia. Oh di Malaysia. Mobil ada, banyak. Sebelum menikah. Uang banyak. Oh gitu. Iya. Hah? Iya. Berhubung dia pembantu rumah sengsara, nggak pernah digaji. Jenengan nulung. Nah, tak tulung tak kon balik. Terus aku nututi balik kan aku wis cerita. Iya, siap. Omah gak mampu layak dipakai. Saya bikinkan rumah sama isinya. Di mana Pak? Silir. Silir Agung dekat mana Pak? Ya Allah. Lah awak pergi apa sampean pergi Yang di rumahnya belakang. kena. Yang di Nah, belakang. Oh, nah. gitu. Tanya, Eko, tanya semua saudaranya. Rumahnya kena. Ya. Ah. Itu satu. Itu dengan tanahnya sekalian apa? Ya, tanah ya milik perempuan toh. siap. Wong saya belum nikah. Berarti jenengan proses nikah waktu ke kantor desa itu tinggal di mana? Ya saya sebelum nikah terus di perantauan. Kan saya mau nikah ke KUA. Saya- Jenengan tinggal di mana? ya tinggalnya di rumah dia. Kan belum menikah ya. Kok apa yang jenengan bangun? Amit ya, biar lurus. Orang kalau apa sekarang gini saja Pak, kasar aja Pak. Kalau apa sebelum nikah kan saudaranya kan banyak, kanan kiri kan kakak-kakaknya. Ya kan, Kita tidur ya, oke, sebelum. oke. Ya, terima kasih. Astagfirullah. Setelah itu, ini apa pikirannya biasanya fakta yang kita dapatkan setelah menikah kumpul kebo. bukan kumpul kebo, termasuk uang juga kumpul kebo Pak. Tidak bisa dibilang mana yang punya jenengan, mana punya, kecuali sudah menikah, saat itulah baru bisa dikatakan itu uang bersama. Ya Pak. Terus Ini Pak, kan orang sudah tidak ada Pak. Jangan kita Iya. menyakiti orang Maka yang sudah itulah. tidak ada. Jadi Siap. saya nggak mau cerita Satu. banyak-banyak. Terus yang lainnya saya mana? itu saurunge kawin karo dhek iki ya Pak, wis duwe donya. Iya. Berhubung dhek wis tak gekne omah tatambune. Terus titik-titik, Mas anak wong ado lemah. Itu kan menurut jenengan. Yang fakta saja. Yang fakta saja, selain itu apa lagi Pak? Kalau faktanya apa? Dia pasal dek niki ya Mas. Asetnya. Gimana? Asetnya nggak ada. Aset apa? Kapan jenengan menikah dengan Utami dengan membeli tanah yang jenengan jual ke Mas Sori Pak? Kapan jenengan Itu beli? sudah tahun nggak enak. Iya, kapan jenengan beli? Sudah menikah? Sudah menikah. Pak, kalau sudah menikah, berarti harta yang didapat karena pernikahan itu adalah milik Gono gini. Wes terserah sampean Loh, cakap. bukan ini terserah aturannya, terserah Pak. sampean cakap. Terserah. Oke, itu satu. Terserah. Yang kedua, di mana lagi? Terserah sampean cakap. Oh, bukan Pak. Nanti ini kita akan susun. Iyalah, terserah sampean. Ya. Wes tak taruh. Monggo. ngomong. Setelah itu apa lagi asetnya? Ya nggak ada, cuma sama sanggar itu saja. Sama Sanggar. Ah. Sanggar itu jenengan klaim punya jenengan. Iya. Buktinya ada. Ya. Buktinya ya nggak ada toh, buktinya mau sertifikat tangan saya. Ah, sertifikat ambil itu kan jenengan beli dari orang saat itu transaksinya sama jenengan. Lah. Kan saya punya istri. Iya. Ya mesti percaya sama istri toh. Saya ada di luar. Iya. Ya mesti bayaran tak kirim duit. Berarti Letak. yang anu Pak, jenengan tahu yang pada saat pembuatan DP dengan rumah itu siapa yang pelakunya DP? Lah DP istri saya, pelunasan sama saya, sama Eko. Saksi ada semua Waktu DP jenengan ada di mana? di luar negeri. Yang melakukan DP itu siapa? Istri saya. Saksinya pun ada. Dengan siapa saksi? Tanya aja. Ya. Itu benar-benar uang jenengan sama istri. Takkan saya ngerampok. Nah, Selain dari itu, berarti itu kalau gini ya Pak. itu terserah awak bilang. Sampean bilang gono gini monggo, mboten nggih monggo. Itu gono gini Pak. Kita jangan Ya iya membedakan. kan saya bilang terserah. Ya itu gono gini. Nah, terserah. Ya, sesuai aturan itu gono gini. Pasal saya sudah cerita. Sebelum saya kawin, saya sudah punya uang banyak, mobil ada, semua ada. Lah terus apakah Utami itu tidak bekerja? Bekerja tidak bekerja? Kalau saya ngomong ya Pak, engkau dibilang saya ngapusi. Loh jenengan ngapusi. Nah. Saya ingin bukti apakah benar? Ya Jenengan. kerja Pak. Ah, kalau ngomong Kerja, semua kerja, Oke, tapi oke. Ya. saya nggak Siap. tahu, nggak ngerti gajimu saulan. Terus piro, yang jenengan per bulannya akui, piro, jenengan aku nggak akui berapa ngerti. aset? Eh? Yang jenengan akui berapa aset? Yang satu sudah saya jual, tinggal satu. Jual untuk apa itu katanya? Bayar hutang Ke istri siapa? saya. Kapan? Di mana Pak? Ya ini tangan. Apa menerima? Ya menerima dong, saya yang ngasih.
ngasih ke tangannya Eko? Iya. Monggo Mas Eko. Kalau Pak Sugeng jual tanah itu kan katanya 100 berapa? 130. 30. Katanya buat bayar utang saya. Ya. Kalau Pak Sugeng menyerahkan uang bukan ke saya, tapi kasihkan ke istri saya. Kemarin saya konfirmasi istri katanya Pak Muhammad itu orang kaya. Iya, Kalau yang benar-benar makanya- bayar utang berarti kan ada oret-oret. Ya, maksud saya kan gitu yang saya pertanyakan. Iya. Ini kan sudah Nggak, saya biar- akui anak saya Siap, toh. siap. Semua saya serahkan sama dia. Bentar, kalau uang itu kemarin kayaknya terima itu 15 Bentar juta. Pak, Mas Sugeng. Nanti jenengan akan kena sendiri. Makanya jangan dengar dulu. Iya ta? Kita Istri untuk kekeluargaan terima makanya uang satu itu bisa. kalau nggak salah 15 yang terakhir kemarin. Ya. 10 sama 5 juta. Ya. Nggak tahu yang ditransfer yang berapa, cuma istri Yang ngasih ke jenengan siapa? kok istri bukan ke sini Pak Sugeng, Pak Muhammad. Belakang saya masukkan dia punya rekening. 15 juta. Iya. Pokoknya totalnya 15 lah, 10 sama 5 juta. Yang sisanya itu Ya, dilewatkan. sudah sisanya ya sisanya sudah lama sudah dulu saya kasih. Kasih-kasih. Belum. Jadi berhitung itu. Jadi Belum, Pak. Kalau setahu saya, Sama jujur. nggih, saya jujur cerita ini. Apa adanya. Kalau dulu kan Saya lawan anak mesti nggak ada cerita ini. Pak, biar nanti Mas Eko terlihat dulu. kalau dulu kan almarhum tuh begini, punya amanah Mas Eko, sama Pak, jenengan dengerin dulu Iya. biar enak. punya amanah ke saya kan begini. Saya kan punya tanah itu beli sama ibunya Dimas ini toh, kita patungan berdua. Ya. Habis itu dijual, dipinjem. Gitu loh, uangmu tak silih ya Le untuk beli tanah di Berapa? Silir Baru. Bentar Pak, itu tanah itu kan dulu belinya banyakan uang saya toh. Iya, Pak. Karena dia dipinjam sama ibu itu kalau nggak salah 55. Ya itu. Nanti untuk investasi kalau misalkan rumah itu dijual, sampai tak kasih. Ada sahamnya. Ya mungkin ada gitu ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi kalau sama tempati ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Gitu loh, saya ngomong sama ibunya itu, gitu. Nanti kalau sudah masuk ke arah ke situ baru bicara dengan Mas Eko. Yang penting intinya itu Iya. bahwa DP itu Mas Eko yang sebagai pemberi DP. Ya, kalau sama Bu Uti yang apa ibunya Ruli pinjam yang segini ya nggak satu lah sama orang tua sendiri kan sama bule. Masa saya mau perhitungan istilahnya kan begitu. Ya, oke. Berarti mungkin kami kembali ke pihak pemerintah desa dalam hal ini Pak Kades untuk mengecek lokasi yang dibeli, yang kami juga beli dari Pak Sugeng. Yang membuka pembeli itu Pak mantan kita, Pak Masri, dengan harga 130 dengan katanya mau bayar utang, ternyata masih seperti itu. Yang kami ingin tanyakan itu kapan dibeli, apakah setelah menikah? Artinya biar kita bisa lurus Pak, takut nanti kita ataukah sebelum menikah. Artinya kalau setelah menikah berarti itu hak orang tua. Apabila tidak sebelum menikah maka itu haknya Pak Sugeng satu. Kemudian yang ada yang tukar mobil yang kemarin dikasih ke Tenang untuk jual itu 120 itu juga mohon izin nanti kalau untuk di mana objeknya biar nanti ditunjukkan sama Tenang 2 objek itu. Nah itu yang saya tanyakan hanya 2 objek itu Bapak. Sedangkan yang lain Pak Muhammad tidak mengakui itu. Kami mohon izin supaya nanti dibikinkan berita acara bahwa harta warisan yang didapat, harta waris dan didapat dari pernikahan Utami dengan Pak Muhammad hanya itu. Supaya nanti apabila kami temukan di lapangan, karena ada informasi banyak kami tidak percaya bahwa Pak Slamet itu, Pak Muhammad itu, hanya mohon maaf ya ini ada kumpulan ke saya. Pak Muhammad itu membeli tanah juga di Babatan sana puluhan hektar. Nah sesuai dengan aturan pemerintah. Itu Babatan itu tanahnya siapa? Perhutani. Ya makanya orang omong Pak. Jadi saya untuk bisa itu saya tidak percaya itu. Ya tanah perhutani benar. Tapi ada aturannya Pak. Seseorang atau keluarga satu keluarga hanya dapat membeli tanah itu. Atau itu bukan beli Pak. Itu digunakan untuk itu hanya pinjam pakai itu. Itu satu. Itu uangnya harus dikemanakan dulu dengan sana. Itu bukan urusan jenengan Pak. Cuma tidak boleh lebih dari 1 hektar menurut informasi yang saya dengar. Tapi jenengan kok bisa sampai begitu berarti orang Saya cuma 1 hektar aja. 1 hektar aja ya. Nah, Oh itu ya. kalau nggak percaya sekarang saya antar. Siap. Ini kan omong-omong orang Pak. Orang Terus ngomong saya boleh. ya kira-kira Pak mau tanya jenengan untuk terakhir. 1 hektar Untuk saya terakhir. sama istri saya Apakah sudah nggak babatan pernah 1 hektar itu juga termasuk dalam yang digunakan dengan uang itu untuk yang disebut waris itu? Ya enggak toh. Saya minta istri saya. Oh yang di Jawa Tengah. Nah,
Oh iya. Istri saya ada sini. Artinya kami tanyakan itu biar fair di sini supaya apa? Kita mengingat di kemudian hari apabila masih ada lelesan tentang itu maka kami bisa menjurus itu. Ini kan jenengan hanya syukur omong. Makanya kami minta bukti kalau memang itu. Lah karena jenengan membeli tanah. Saya ketawanya apa, Pak? Tanahnya perhutani diikut-ikut kan. Yang kita ikutkan ini uangnya, Pak. Apakah uang itu berasal dari hasil pernikahan itu, uang hasil pernikahan itu? Karena jenengan menjual tanah, yang sisanya katanya bayarnya ternyata tidak sampai selesai. Lah uang itu digunakan ke sana apa enggak? Kalau digunakan ke sana, Pak, berarti itu terhitung, Pak. Sekarang gini saya cerita sedikit saja. Iya. Sedikit saja. Banyak juga boleh. Iya. Saya ada mobil itu hari ya. Ada kawan ngijoli sawah seperapat sak jeruke ya. Kawan siapa, Pak? Wis pokoke kawan lah. Oh. Telepasno tak wehne. Lepasne jeruk tak openi. Wayahe ngunduh didisiki. Wayahe ngunduh didisiki. Nah, delalah enek wong njaluk warisan tak wehne. Jereke wis trima, yo wis. Malah saiki ngungkit-ngungkit babatan. Bukan ungkit, Pak. Kita menanyakan. Sekarang lho Pak. Kalau memang itu sawah bukan. iki lho wis dijaluk. Ya, jenengan kaya ngomong aku bukan. ki lho wong ijik rasa, Pak. Butuh mangan hari-hari. Sik. Lha ora nyambut gawe apa? Gini, Pak, kami di sini Ngono lho, Pak. hanya menanyakan apakah itu termasuk dengan harta warisan apa bukan. Kalau bukan ya sudah jangan bilang bukan. Hanya itu. Nah, nanti apabila di kemudian hari kami menemukan bahwa ternyata itu didapat dari hasil warisan, itu lain lagi cerita, Pak. Mumpung disaksikan semua, Pak Kades juga ada. Itu, Pak. Jadi, oke, berarti hanya 3 itu saja menurut jenengan itu sebagai waris. Maka kami meminta dengan sangat hormat kepada Bapak Sugeng Lasono atau Muhammad yang diganti nama dengan Muhammad ini, agar sebelum harta warisan ini dibagi atau diselesaikan dengan baik dan benar, tolong Pak, tanah yang ada yang dibeli oleh Pak Mantan itu kami anggap sekarang dalam berperkara. Apabila sudah selesai semuanya harta warisan, monggo. Karena apa? Waktu itu dibeli atau dijual tanpa dengan ahli waris. Tanah ndi Pak sing perkara, Pak? Yang sudah dibeli oleh Pak Masori mantan Kades. Ya, tanah itu uangnya sudah habis kok perkara. Loh, ini Pak, kami hanya menghitung asetnya. Mau tanahnya uangnya sudah habis, sudah. Ini hilang. menghitung aset, Pak. Makanya kami bilang itu karena dilakukan jual beli dengan tidak benar, karena ahli waris yang lain ditinggalkan, maka itu ditahan sebentar. Walaupun ada pengurusan PTSL, kami akan membicarakan dengan desa agar ditahan sehingga tidak timbul masalah baru. Apabila tanah itu sudah masuk di PTSL pengurusannya, tolong pemerintah desa menahan itu. Setelah selesai dikembalikan lagi atau diproses lagi. Jadi selama perkara ini belum selesai pembagian waris, mohon izin untuk tanah itu menjadi status quo, tidak boleh dikerjakan dulu. Karena status jual belinya tidak jelas menurut kami. Ahli waris ditinggal. Hanya itu dulu. Monggo. Berarti hanya 3 itu. Ini kalau menurut pembagian, Amit monggo mohon izin jenengan beragama muslim nggih. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam, pembagian waris itu seperti apa, Pak? Ya sekarang ya Pak, istri saya almarhum bawa 2. Iya. Saya bawa 2. Iya. Saya sendiri masih hidup. Masih hidup, ya. Hah? Betul. Lah, pikir sendiri. Berarti 50-50 ya, jenengan urus anak 2 jenengan, ibu almarhum berarti haknya anak 2. 50-50, 3 titik itu, Pak. Lah, saya suruh tidur gerdu. Kan jenengan mau nyusui kan bisa juga, jenengan orang kaya. Orang kaya, kalau saya kaya nggak mau kerja Pak. Oh gitu. Saya kalau kaya Terus duduk yang rumah. jenengan maunya seperti apa? Ya supaya adanya gimana? Kalau Adanya saya itu ya, 50-50. kalau saya ya Pak. Iya. Kalau saya, ini siapa? Ini siapa? Bukan anak saya. Dengar saya dulu, saya bilang. Iya. Hah? Iya. Anak dia emaknya masih hidup, boleh saya didik. Betul? Betul. Hah? Rumah sudah saya bikinkan sama isinya. Iya. Hah?
Utangnya sudah saya kita tidak kembali. Dengar dulu, ya Allah Gusti. Makanya kalau kita ngomong sampai juga dengar. Oke, Dengar silakan, dulu. silakan. Hutangnya istri saya sudah saya bayar. Siap. Baik yang ada di Eko, baik yang ada di luar negeri. Siap. Oke, lepas itu minta sawah harta waris sudah saya kasih. Sekarang mau minta apa lagi? Saya mau tanya. Saya jawab ya Pak. Kalau saya jawab jenengan. Kalau sekarang kalau itu Katanya saya jawab dulu. Kan saya belum habis. Oh gitu ya. Kalau sekarang rumah yang saya duduki kalau bikin rame minta harga, saya suruh duduk mana? Itu berapa harga? Ya sudah. Hah? Saya jawab. Nah, monggo. 3.1 rumah yang ada di Pesanggaran itu Kanal Teluk. Nah. 2 yang dibeli oleh Pak saudara kita Bapak Mas Uri. Pak Lurah, Sebentar, tempat- Pak Lurah kan sudah pakai bayar utang Eko sama di luar negeri. Pak, jenengan diam dulu, saya omong. Itu iya, dengar dulu biar jenengan paham. 1, rumah dan tanah yang ada di Pesanggaran Kanal Teluk. Yang kedua, tanah kering yang telah dijual kepada Pak Masori. 3, sawah yang katanya diberikan kepada Kenang itu 3 masuk dalam hal asetnya. Kemudian kita akan mengatur ini. Yang di Masori telah dijual beli sah menurut jenengan dengan harga 130. Entah untuk apa-apa terserah 130. Kenang, yang kami dengar sudah menjual yang harga 120. Pak, itu Berapa, Pak? sawah saya Berapa, Pak? beli sama Mas Sori tukar mobil ya. 230. Jenengan dengar dulu, jenengan dengar dulu. Ini kan sudah masuk ke arah kan jenengan ini kan Kenang jual 120. Itu jual masalah harga berapa saya nggak ikut campur. Ini Yang makanya saya penting kasih tahu panjenengan. ikut Tak kasih tahu surat panjenengan. saya itu, jenengan diam dulu. Ini sudah mau selesai, Pak. Jenengan diam dulu. Yang dijual Kenang 120. Kami sudah konfirmasi. Yang jual ke Mas Sori 130. Berarti beda 10 juta. Apabila kalau ini dipotong, berarti ini hanya tinggal 10 juta yang jenengan sudah kasih ke sini. Berarti ini dianggap nol, Pak. Itu cara hitung aset, Pak. Yang saya pahami seperti itu. Jadi mengatakan ini, kecuali darah daging saya sendiri. Pak, istri jenengan siapa? Ya orang toh. Siapa Namanya namanya? Sri Utami. Lah itu. Kan dibagi, Pak. Apabila Pak, suami atau saya- istri, saya- dengar dulu. Apabila suami atau istri telah meninggal dunia, maka turun waris. Siapapun yang di bawahnya itu kan dibagi 2 dulu. Kalau memang itu anaknya 7, ya hanya itu. Kalau memang anaknya 2, ya hanya itu, Pak. Sudah? Saya ngomong sudah. Saya dulu belum selesai, Pak. Itu yang saya itu. Lah, kalau jenengan pindah dari langkah ini, kami punya langkah lain. Makanya saya kasih tahu dulu. Ini kan ke istri 50, suami 50. Apa jenengan sudah meninggal atau istri meninggal tidak urus. Yang penting sesuai kompilasi hukum Islam dibagi 2. Nah, baru siapa yang punya ini? Ini karena masih hidup, apa kata ini yang masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal maka turunlah waris kepada siapa anak kandungnya itu. Lah, dari 2 titik ini berarti selisih 10 dan dianggap selesai. Tinggal yang kemarin informasi jenengan mau jual rumah dengan beserta tanahnya itu 1M karena terlalu kemahalan itu yang dibagi 2 selesai dan itu harapan kami. Monggo. Harapan habis. Sekarang sawah. Yang mana? Hangus. Lah jenengan sudah jual 130 itu. 130 bukan saya makan, saya pakai bayar hutang almarhum. Kan ini orangnya yang jenengan bayar. Kasih ke sini apa enggak? Ya saya kasih dong. Ke istrinya apa bukan? Ada kwitansinya, Pak? Ya lewat rekening mana ada kwitansinya. Berapa jumlah utangnya? Utang itu 55 juta dikasih Lanal ini untuk Saya membeli kasih tanah itu. 70. Membeli tanah itu 55. Saya nggak ngerti. Yang penting ya saya Eko cerita sama 70. Istri saya dengar. Kalau masalah tanah yang dia aset saya nggak ngerti cerita. Ini aja. Nah, Itu yang kami pahami, Pak. Itu yang kami pahami. Terserah panjenengan. Hal-hal yang ya nggak mengenai boleh dengan toh. lain. Kita manut alur Ya, toh. kalau menurut alurnya ini alurnya. Iyalah. 2 ini draw. Ya Maka nggak bisa toh. Berarti sawah hangus toh. Lah uang 50 juta jenengan kemanakan? Ya saya bayar hutang almarhum.
Sekarang kalau orang sudah meninggal, Mana buktinya ada ya Pak? astagfirullah, orangnya hidup. Iya, itu dikasih ke sini langsung apa menggunakan apa? Kok ora tak wene awakmu teko? Yo ora, aku ora. Iya kan ora diwene kan dia ninggal rekening. Awakmu ngono kok caramu apa mateni aku. Ora mateni, aku ngomong sih to, aku ngomong apa enek. Bales to. Loh, ora apa-apa. Iya. Sampeyan duwe dhuwit kan nyicil to ya. Jangan Saya tor ngono sih. Nyicil. Aku Ya, iki monggo. gini lho Pak ya. Ya, Zaman Sik. rumahe Ini ngon dulu. Siapa? Satu-satu, Pak. Pak sapa? Alah. Lah aku tuh ngomong apa adanya loh. Monggo. Iya toh. Gak nambah-nambah Monggo, monggo jenengan ngomong biar kita bisa clearkan Ya. yang ini. Waktu bapak saya meninggal, Ya. saya kan minta datang, minta uang, dikasih. Ya. Tapi ya tak bawa kita nggak tahu 20 atau berapa lah. Ya. Itu bawa ke sana. Terus ditambah lagi kan dikasih 15. Ya. Ya itu aja dikasih. Berarti Sama Pak Sugeng. 35. Iya. Gitu. Cuma maksud saya datang itu kan habis jual tanah, kok nggak ada reng-rengannya, ibu punya utang berapa. Itu yang saya kecewa. makanya kan Gitu ya loh. habis sudah 0-0 Nah. tanah ini dengan tanah ini. Nggak bisa. Terus Sampai mana pun nggak bisa. ya berarti harus bagaimana, Pak? Ya nggak bisa. Nggak bisa dalam arti yang mana? Yang mana yang Saya jenengan sendiri keberatan? punya anak kok. Saya sendiri pun Gitu masih loh. ingin Walau bisa jenengan makan. anaknya 10, tapi kalau waris itu suami istri yang mendapatkan itu aja dibagi. Terus jenengan tidak mau itu, berarti tidak mau, berarti tidak selesai. Terserah. Yang penting dia minta sudah kasih. Loh, Nah, jenengan bersedia apa tidak? sekarang kayak omah barang itu. Ayo, ah. kalau begitu udah Pak, kesimpulannya. Omah silir barang ini gak enak Kesimpulannya ketahuan. Pak Muhammad keberatan dengan memberikan 50-50, Pak. Omah silir kemudian Hanya itu. problemnya enggak Nah, ada. jadi Hanya itu, Pak. Tanah yang masih ada itu berapa tempat? Satu tempat. aja. Di satu tempat, Pak. Nah. Pesanggaran itu aja. Waris berarti kan? Waris. Ya. Anggap saja kalau sawah sama Sudah Nggak grow. ada. sudah Ah. grow Ya, ya. terus ya Belum, hilang nggak Pak ada. uang saya 200 lebih. Artinya begini Pak, ini menurut saya Ya 200 lebih ya hilang toh. Hilang Itu yang saya- mana, Pak? Hilang yang mana? Hilang yang enggak ikut. Gak ikut kenapa, Pak? Enggak ikut. Bapak tadi enggak ngomong. Loh, 200 yang mana? Yang beli pakai mobil itu, Pak? Ah, Itu didapat dari hasil pernikahan, Pak. Itu sudah pas tengah itu, Pak. Berapapun jenengan ngaku itu atas nama siapa? Saya tanya mobilnya. nama saya pinjam nama. Kan punya ini. Ya, kan pinjam nama. Ya, pinjam punya nama. Ya pinjam nama Karena saya yang jenengan sudah bayar. biasa sering melakukan hal itu. Sekarang Pak, saya motor saya pun nggak ada Pak yang nama saya, semua nama orang. Nah, iya. Makanya Makanya itu kan sudah masuk kok dalam dijabel sama orang. itu berarti bukti bahwa Ah, didapat ngomong. dari gonogini, Pak. Didapat dari kerja bersama suami istri. Iya, Harus dipotong tengah, Pak. Bukan suami istri. Kasih pemahaman dulu, Pak, supaya kalau kita tutup selesai apa tidak kan kami tergantung rapat ini tuh, Pak. Jadi kami hanya meminta pemahaman. Kalau tidak mau dan mau, monggo terserah, asalkan kami bisa tahu di sini bahwa tidak ada titik temu. Hanya itu, Pak. Tidak ada titik temu. Ya, monggo Pak Aris dulu. Tinggal satu rumah. Nah, dengan satu berarti ini sebagai Aset, warisnya. hak waris. Ini yang harus diberikan kepada ahli warisnya. Ya. Saja perkara nanti yang kemarin ini sudah terjadi bapak sudah menjual sehingga berarti anggap ini kan berarti kan sudah Clear. sudah ada masalah. Ya, ya terus saya anak saya minta sawah terus gimana Pak? Hilang berarti. Anak sawah yang mana, Pak? Anak saya mana? Yang minta warisnya? Tinggal motor. Jenengan masih hidup, mati supaya anak dapat. Nah, gimana tuh Pak jenengan, Pak? Kalau ibu ada, jenengan mati sudah nanti anak yang dapat. Ibu tetap ini tidak dapat, Pak. Hanya masuk ke ibu. Saya nggak mati masih hidup kok. Makanya masih disempean. Kalau jenengan sudah tidak ada, Kalau saya turun ke sudah anak. mati itu terserah. Saya masih hidup. Lah mesti iya, saya mau makan. jenengan nikmati yang 50 itu, Bapak. Saya mau makan 50 terus anak saya sendiri mau makan Terserah apa? jenengan kasih dan itu bukan Ya haknya nggak mereka. boleh. Aturannya itu, Ya Pak. nggak boleh. Ya mesti orang yang yang beli itu orang yang cari susah payah mesti mau dikasih. Gini. Berarti Bapak masih kurang paham mengenai hak waris. Gini, sepengetahuan kami gini, Pak. Hak waris itu umpamanya sampean ini Pak Muhammad, ini Bu Tri Utami menyatu dalam suatu perkawinan dan mendapatkan harta. Ini milik bersama, Pak. Karena ini, nggih. Nah, karena ini milik bersama, yang satu ini kan sudah nggak ada, meninggal. Tri Utami kan sudah meninggal. Dengan sendirinya
harta yang ini dibagi dua, 50-50, karena ini sudah meninggal. Jadi hak ini sudah paten, Pak, menjadi Tri Utami yang 50. Karena yang 50 ini Tri Utami sudah nggak ada, muncullah anak dua namanya ahli waris, Dimas sama Kenang. Nah, hak yang 50 ini untuk mereka dan yang 50 untuk Bapak. Ini sepengetahuan kami. Nah, sekarang saya ngomong ya. Ya, monggo. Kalau separuh berarti kalau yang dibicarakan yang saya duduk, yang saya tinggal ini. Iya. Tapi yang sudah dimakan kok nggak dibicarakan? Yang dimakan yang di mana? Ya sawahnya kan sudah dijual, kan berarti kan sudah dimakan. Terus jenengan juga kan sudah jual itu. Ya sudah jual itu bukan saya yang makan, saya pakai bayar utang. Utang di mana? Astagfirullah. Gini, sudah. Utang cuma 35 juta Gini itu. aku Apa paham, yang di Pak. Malaysia Gini, nih? saya paham, Pak Sugeng bilang itu buat nyarutang Bu Sri Utami. Ya, kalau Nah, sedangkan Bu buat- Sri Utami itu istrinya siapa? Lah iya. Ya mesti toh. Apa saya suruh bayar orang sekarang, lain? Nah, kan gitu sekarang toh. kalau dia sudah Iya toh. Pelan-pelan. sekarang Itu istrinya kok. Gini, dengar. ngomongnya dijaga. Iya, iya. Sekarang kalau dia sudah meninggal terus ada hutang, mesti dia ninggal harta waris kan, Ya. ninggal harta kan, mesti saya jual hartanya pakai bayar hutang toh. Tapi kan tanggung jawabnya suami. Nah, iya. Dia tanggungnya jual suami kan dia ninggal harta, mesti saya jual. Kan dijual Nah. 130, Pak. Terus jenengan kasih ini 35 yang di aku, Pak. Terus sisa 95 di mana? Pak, Bapak itu saya mau Itu saya dengar tanya dulu. Ini sudah saya- tinggal puncuk. saya Tinggal mau tinggal cerita sedikit, Pak. banyak, Tinggal saya sedikit itu aja. mau banyak cerita banyak itu Tinggal nggak sedikit ada aja. bukti. Nggak ada bukti jadi susah. Tinggal sedikit saja, Pak. Berarti Mas Kenang ini 120, jenengan kan 90. Berarti selisih berapa itu? Itu aja yang nanti setelah jual rumah Nggak boleh. ini diselesaikan. Nggak boleh. Nggak bolehnya apa? Gitu, Pak. Ya nggak bolehnya apa? Lah kan- Sawah itu saya beli 230 tuh. Terus jenengan beli saat menikah itu berarti jenengan biaya yang beli. Jangan menipu orang mati, Pak. Nggak mati itu Sini aja. tanya Tanya siapa? Pak Sono. Sudah. Kalau maunya Bapak ini bagaimana? Ya, Ya, kalau jenengan. mau saya ya, Ya. mau saya ya, Ya. gini saja cerita saya dengar ya. Kalau dia terima tak terima saya nggak tahu. Ya. Rumah, sawah, tanah, Ya. oke? Ya. Rumah sama sawah berapa? Ikut saya beli dulu. Ikut harga saya beli dulu. Gini mboten? Loh. Loh. Ya. Kurang paham, ulang, Pak. Mohon izin, ulang, kurang paham. Ikut harga pertama kali Yang jenengan saya beli. beli. Nah, beli sama almarhum. Iya. Kayak sawah, lemah, Tanah. omah sing tak geni. Iya. Ya. Nah, Mm-mm. saya beli sawah 230, Terus beli rumah sama rumah 450, Ya. 150. beli tanah 35 juta. Ya. Oke. Oke, sekarang yang 35 hangus bikin nyarutang almarhum, Ya, 35 Mus. ya. Betul. Lepas itu Ya. tinggal rumah sama sawah. Nah, mas. Nah, Rumah sama sawah. nah Ya. itu Terus. harga berapa? 650. Ya. Ini menurut jenengan ya, monggo. Nah, Menurut iya, jenengan. iya. Terus. Betul tak? Nah, Terus. kalau sekarang itu dibagi 3 berapa? 3 dengan siapa, Pak? Moni? Saya apa? Saya ini masih hidup. Jenengan hidup. Saya ya. mesti minta. Terus satu jenengan. Iya, Terus yang anak satunya? saya. Anak jenengan. Anak yang di mana tuh? Yang mana, Pak? Anak saya Muhammad Yasin sama itu siapa? Mifakul Huda. Oh, iya itu. Itu bukan anak. Belum, Pak. Oh, itu anak, Pak. Masih ikut jenengan. Tapi Ya, aturannya biar masih ngomong ikut dulu, Pak. panjenengan. Ya mesti ikut saya. Iya. Sekarang ada. Enggak. Warisnya itu masih ikut panjenengan. Makanya kalau mau kasih ke mereka matio, tuh, Pak. Loh, Ya nggak boleh loh, toh. kalau nggak mati ya tetap ke jenengan. Sama kamu 50-nya. Tuhan suruh saya mati. Lah kalau masih hidup tidak bisa ambil, Ya, nggak tidak bisa. bisa. Mereka ini belum dapat, Pak. Bentar. Iya, Biar iya. dilanjutkan. Nggak bisa. Biar dilanjutkan dulu. Yang adil bagi saya itu. Berarti menurut jenengan
tanah tinggalan dari almarhum dan jenengan belum meninggal nih. Ya. Itu ada berapa tadi? 450. Rumah sama 600 sawah ya. Nah, Itu maksud jenengan mau dibagi 3. tiga. Anak saya, anak almarhum sama Jadi saya. gini Pak, ini menurut aturan bahwa yang menjadi anak itu menjabat haknya dari orang tua ketika orang sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih ada, berarti tidak mendapat haknya, belum dapat. Tapi kalau sudah tinggal mati orang tuanya, haknya jatuh Ya, ke namanya nggak adil Pak itu. Loh, ini aturan loh. Nggak adil namanya. Pasal apa? Ada, Apa ini pasal harus seperti itu. saya Itu tuh tentang masih kewarisan seperti itu. masih pingin tempat tinggal. Kalau nanti saya kasih anak, nah jadinya terus saya duduk di mana, tinggal di mana. Berarti Tidak jenengan seperti itu nggih. Enggak. Ya kan? Kalau tidak itu berarti tidak berarti kan. Ya tidak toh. Berarti permasalahan ini tidak bisa Ya. selesai. Terus terkait harga dulu Pak, biar kunci sekalian terkait harga. Kalaupun jadi, maka harga yang diangkat rumah dan sawah itu adalah 650 ya? 650, seperti itu Pak? Jadi dibagi 300 seperti itu Pak? Apakah seharusnya ini bisa Ya, sekarang mestinya? ya saya Kalau memang seperti itu Pak, kami yang beli, kami yang nyusui, sudah. Kenapa? bukan. Jenengan bilang kata, jenengan mau supaya Kalau orang kaya langsung Loh. orang bilang gini langsung. loh, kan jenengan bilang rumah itu saya beli, ini kan belum selesai nih. Rumah itu jangan beli dengan harga 450. Ya, saya beli dulu 450. Ya, sawah 230. 230. Ya. Kalau ditambah hasilnya 680. 80. 680. Kalau terjadi pembagian untuk menggugurkan aturan jenengan terjadi 50-50 berarti kan cuma sebagian 340. Tawarkan saya lebih awal ya Pak. Saya nyusuinya. Enggak boleh, Pak. Saya jual, saya duduk di mana? Nah ini Pak, kami ikuti saya sini tuh jenengan nggak ada dulu. saudara, nggak ada apa-apa. Sudah itu. Kalau saya jual terus saya Itu duduk di tidak mana? boleh Pak, tidak boleh apa kui. Ya kamu jangan bilang mentang-mentang ada uang saya beli. Kan harganya itu. Ya saya nggak kasih. Terus Ya kalau- biarpun saya jual, ya saya jual orang lain bukan sama kamu. Dengan harga itu. Ya terserah saya. Oh ini. Iya. Terus gini Bapak. Ini Kok mau mentang-mentang ada uang saya mau beli. Gini, Ya gini, nggak Bapak. boleh toh ini. Ya, ya. mau ini Jin. Gini. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Bapak beragama apa? Islam. Islam. Beragama Islam itu ada aturan, Pak. Aturannya begini. Namanya hak waris, sesuai yang dijelaskan tadi, kalau salah satu antara suami istri itu ada yang meninggal, secara otomatis hak waris itu pindah kepada anak atau saudaranya. Ini hukum Islam, Pak. Nah terus karena di sini mengacu dalam hukum Islam sesuai dengan agama Bapak, sampean ikut aturan apa ikut aturan sendiri? Ya ikut saya, masa saya masih hidup kepengen makan, kepengen bekerja. Bukan, ini yang saya Kalau ikut pertanyakan. peraturan orang lain saya nggak Loh, makan. ini bukan peraturan orang lain, Pak. Ini hukum negara. Hukum negara Pak. Bukan peraturan orang lain. Enak karena gede makanya ganti-ganti. Iya, masa saya makan cari sendiri, bukan makan minta orang lain. Berarti aturan yang jenengan harus patuh tidak bisa dipatuhi karena cari Ya, makan kalau sendiri. aturan benar saya patuhi, kalau Ini salah benar ya Pak. tidak. Ini yang membuat ini bukan sembarang Pak. Sudah, saya gini, saya potong gini. Informasi yang saya utarakan ini menurut Bapak Babinsa, juga menurut Bapak Kepala Desa, juga Kantikmas, aturan yang saya bacakan ini kebenarannya gimana Bapak? Mohon dijawab. Negara saya ikut Pak. Jadi Tapi kalau masalah gini Pak, Ini masa bukan- saya jerih payah susah, payah. Saya keluar keringat, turun ke direwani pasang sulit diberebut polisi Pak. sebenarnya kalau bilang begitu saya sebetulnya batasan nanti turun-turunnya kan juga ke anak. Bukan untuk saya saat nikmati. Iya, betul. Ya mesti kalau kita masih hidup, takkan kita mau masih buat kerja, takkan kita mau ke anak. Ye, karena gini Pak, jenengan tetap dapat haknya. Ya mesti itu aku pun mau dapat Pak. Iya tetap dapat. Buat 30%, 20% mesti dapat. Itu
bapaknya kan modalnya kan Lah kalau bapak tadi kan bilang mau dibagi separuh, saya nggak dapat mana Pak. Separuh itu kan separuhnya untuk jenengan sendiri, Pak. Lah, anak saya. Terkait dengan ingin kasih atau tidak, itu nanti Ya, nggak apa kata boleh, jenengan. toh. Oh gitu. Jadi mungkin sudah mengerucut Pak bagi 50-50 sesuai dengan KHI-nya, Pak. Yang kedua, Bapak ini walaupun telah dengan sengaja melakukan dugaan tindak pidana menyuruh orang memasukkan keterangan palsu Saya kepada tidak juga, akte saya otentik. nggak juga saya. Aku nggak Oh berarti juga. dengan terang-terangan Pak, dengan terang-terangan. Enggak terang-terangan, ya pokoknya enggak setuju sudah. Maka tolong kami minta berita acaranya. Pertemuan hari ini tidak ada titik temu, notulennya Pak kami minta itu dengan pengakuan-pengakuan yang tadi bahwa menyuruh orang memang karena Pak karena mungkin punya uang itu jadi telah sadar bahwa memang semua disuruh orang. Istri belum bercerai, tidak bisa menunjukkan buku nikah buku cerai pun bisa menikah dengan orang di Jawa Tengah tanpa pindah tempat. Jadi mohon itu karena kami setelah mendapatkan itu kami akan membuat langkah-langkah untuk segera melakukan pelaporan polisi yang intinya satu hak ahli waris tidak mau dibagi. Kemudian yang kedua, pelanggaran terhadap undang-undang administrasi kependudukan tadi. Nah, hanya itu saja supaya kami dapat ada kepastian hukum, Pak, terkait dengan ini. Ya. Jadi kami memasukkan pidana, Pak. Yang kami akan masukkan itu memang kami sudah mempersiapkan sebelumnya. Itu kami memasukkan pasal pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan pasal 266 KUHP terkait dengan menyuruh orang lain untuk memasukkan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang saya yaitu Kenang dan Dimas akibat dari akta yang dinyatakan oleh akta itu bahwa di situ adalah perawan, Pak, dan Pak Muhammad yang sebelumnya nama Sugeng dengan nicknya yang berbeda mengatakan bahwa dirinya adalah Jejaka karena akte itu digunakan untuk umum seolah-olah bahwa akte itu adalah sah asli kebenarannya Saya kawin ya. pakai akte, pakai surat cerai, Pak. Ya, siap. Kami menunggu, Pak. Siap, kami siap menunggu. Harapan saya Ya. cukup selesai di Ya. kita isah Ya. sampai melancar Ya. ke hukum gitu ya. Siap, Bapak. Misalkan bapak nanti bisa menerima karena Ya. kalau saya lihat ini bapak ini bisa pemahamannya Siap. tidak dengan Ya. maksud begitu. Siap. Namun dengan kerendahan hati, Pak, yang paling dalam untuk dipercepat, Pak. Ya. Ya. Jadi nanti kita perlu koordinasi dengan Pak Muhammad. Siap. Ya. Mudah-mudahan ini nanti ada Ya. pemahaman atau mungkin titik solusi yang terbaik untuk Pak Muhammad. Ya. Karena Pak Muhammad nanti ini bisa berlapis ini nanti. Ya. Satu masalah waris, yang kedua masalah pemalsuan Keterjadian. data identitas kan ngerti. Jadi nanti nanti tak saya ngomong saya Pak Muhammad, sama nanti ngomong kali pulang nanti yang terbaik seperti apa kan ngoten nggih. Jenengan tenang, Pak. Jenengan sama sokane alamat jenengan kota. Kalau bisa nanti jenengan tak tunggu sebentar Ya. tunggu sebentar saya tak ngomong. Nah, kalau dinten niki nggih, Pak, terus ngapunten. Lah jenengan ngejak omongan kali kula, lebih baik kula tak ngalai waktu malam hari. Lepas sholat maghrib, kula tak sowan teng negara Lebih jenengan. baiknya nanti kita ke kantor aja. Masih baru ya. Ya. Jadi mohon maaf Pak Rosi. Siap, siap, siap. Ya. Kami menunggu, Yang Pak. terbaik ya. Siap. Karena nopo kula nggih terus terang, Pak, pasus tiyang boten enten. Ye, saya paham. Ye. Bener. Jadi ini mungkin karena belum bisa menerima yang disampaikan jenengan dan belum paham sehingga asumsinya berbeda dengan apa yang jenengan maksud. Kami tulus, Pak. Ye, nanti kapan-kapan nanti kita undang lagi ya setelah saya dengan koordinasi dengan Bapak Muhammad. Ye. Oh, ya, siap. Ini saya minta kesadaran jenengan Ya, siap. ya untuk kesadaran jenengan mudah-mudahan Bapak ini akan mengerti Siap. apa yang menjadi maksud kita bersama. Siap. Kan harus. Jadi yang jelas untuk
hari ini belum ada titik temu, betul temu untuk mohon kesabarannya karena yang namanya waris ini tidak cukup satu kali dua kali pertemuan kan begitu ya harus memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan nanti seperti apa yang terbaik untuk keluarga, semua tidak ada yang dirugikan kan seperti itu Pak Muhammad ya. Jadi hal ini memang harus kita punya pikiran jernih, tidak bisa ditampung dengan emosi ya karena orang tua emosi lepas kontrol ngomongnya rumah sakit bener kan gitu Ya, ngeten mawon Pak, derek nggih disupuran nggih. Sami-sami Pak. Tiang urip Sami-sami, ora Pak. luput teko kesalahan. Sami-sami, Pak. Nggih, Pak. kesabarannya itu nanti saya tak ngomong dengan Pak Muhammad Anu Pak mohon izin terakhir kami mengusulkan agar apabila nanti selesai pembagian sudah ada penyelesaian dalam arti sudah kesepakatan, kami minta kuasa jual itu harus ditunjuk Pak oleh desa. Artinya begini, supaya ada transparansi. itu karena waris ya. Iya, Waris yang rumah itu Pak. Ya. Supaya ada monggo keluarganya kira-kira siapa atau dari pihak kita siapa nanti disaksikan. Transparansinya Supaya di saat jual nanti itu bisa dibuatkan kesepakatan jual beli itu dengan orang sebagai kuasa penjualnya, sehingga orang yang membeli itu kami khawatir nanti biar tidak salah di kemudian hari Pak. Kalau ditangani desa kan selesai di sini, maka selesailah administrasinya seperti itu Pak Pun jane kalau Siap. ngomong nggih. Siap. Saniki nggih kula ajeng ngomong saiki. Siap. Dan dhewenane nggih masalah sing napa pengacara sing kepungkur nggih. Dan niku mau dereng mantun. Dirasa dhekne ajeng teko ngowe surat pernyataan pun ket sepriki mboten muncul. Sudah saya cabut Pak, karena tidak sesuai dengan Lah terus lanjutannya kompilasi hukum gimana? Islam yang dia juga anut itu Pak. Pengacara Samsul, saya sudah suruh cabut. Iyalah, dia sudah kenyang. Siap. Lepas itu berak sembunyi. Betul, itu nanti jangan mengeluh ke pihak bapak ini. Tapi kami tidak mengabaikan itu satu, tidak membenci orangnya, asalkan Saya kita nggak selesaikan. benci Pak, saya nggak Betul. benci. Sama-sama umat Islam saya nggak benci. Siap, siap. Oke, mungkin itu dulu Pak Amin. Biar kita ini merupakan ujung dari kita permusuhan, tapi kemudian untuk persaudaraan. Karena Pak Muhammad ya, mungkin cukup. Pak. Pun. Tapi mungkin akan nyambung. Oke. Terkait dengan ahli waris, kita kan sudah sama-sama mengakui baik Pak Muhammad maupun Pak Enang itu kan ahli waris, sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua ini ahli waris dari Bu Astrid Utrami dan Pak Muhammad. Tinggal pembagian pernyataan pembagian waris. Begitu ahli waris sudah sepakat bahwa Pak Muhammad mengakui Ruli dan Enang itu adalah ahli waris. Betul Pak Muhammad ya. Tadi kan sudah jelas. Karena kemarin yang belum statusnya belum jelas, apakah ini warga juga. Iyalah yang sudah diakui yang Bapak. dulu pun belum selesai sudah timbul lagi. Ya, itu Pak. Kan yang dulu sepatutnya selesai baru timbul. Itu Pak udah tahun berapa Pak? Belum lama Pak. Belum lama. Tidak memberitahu Kan uangnya sudah saudara-saudara ini habis, Pak. tidak juga, yang lain desa juga tidak di Orang libatkan malah sehingga kerja maunya hanya kan nyok harta. Merebut hartanya orang harta lain. perkara tetap utuh. Ya, itu ya. Siap. Sudah selesai ya. Siap. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kampimas dan Bapak Bisa, Bapak Sekda dan semuanya. Mudah-mudahan nanti akan segera kita temukan solusi yang terbaik untuk kita semua dengan harapan nanti biar selesai sama baik dan baik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika hari ini belum dituntas Pak Rocky. Ya, di sekali lagi mudah-mudahan nanti kita ada titik solusi yang terbaik. Harapan kita semuanya nanti biar tidak melangkah kemana-mana, cukup di sini. Mungkin juga dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.